Berikutnya adalah middle part. Fungsi yang pertama, asking for an information. Ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai untuk asking for information adalah sebagai berikut. Untuk orang yang menelpon bisa mengatakan, hello, I'd like some information about, lalu diikuti oleh noun, kata benda, atau verb ing, kata kerja ing. Contohnya, hello, I'd like some information about the job vacancy. Atau, hello, I'd like some information about sending the application. Ungkapan berikutnya, good morning, would I have some information about the job vacancy? Atau, good morning, could I have some information about sending an application? Kita juga bisa mengatakan, good afternoon, I'm calling to get some information about job vacancy. Atau, good afternoon, I'm calling to get some information about sending an application. Ungkapan berikutnya yang bisa kita katakan adalah, hi, could you tell me when, kemudian diikuti oleh nama event will be held. Contohnya, hi, could you tell me when the concert will be held? Atau, hi, could you tell me when the conference will be held? Atau, hi, could you tell me when the seminar will be held? Ungkapan berikutnya yang bisa kita pakai adalah, hello, may I know how to, lalu diikuti oleh verb one, kata kerja satu. Contohnya, hello, may I know how to get your product? Lalu bagian orang yang menerima telepon. Sebagai jawaban, kalian bisa mengatakan sure. Atau jika ingin mendeskripsikan tentang institusi atau perusahaan, kita bisa mengatakan we sell atau we produce, lalu diikuti oleh noun. Contohnya, we sell shoes atau we produce shoes. Ungkapan yang berikutnya, untuk merespon asking for an information. Kita bisa mengatakan, our office opens at, kemudian diikuti oleh jam, kemudian until, lalu diikuti oleh jam lagi, kemudian from, diikuti oleh hari, to, lalu hari. Contohnya, our office opens at 8 a.m. until 5 p.m. from Monday to Friday. Ungkapan berikutnya, if you want to, lalu diikuti oleh verb one, kata kerja satu, you can, lalu verb one lagi. Contohnya, if you want to know more information about our company, you can visit our website. Ungkapan berikutnya, kita bisa memulai dengan name of an event, nama event, kemudian will be held on, lalu tanggalnya. Contohnya, the seminar will be held on March 21st.
Kemudian ungkapan if you need some, lalu diikuti oleh noun, kata benda, lalu diikuti oleh you can, verb one, kata kerja pertama. Contoh, if you need some information, you can visit our website. Fungsi yang kedua, offering, menawarkan. Ungkapan-ungkapan berikut bisa kita pakai untuk menawarkan jasa atau barang melalui telepon. Untuk orang yang melakukan panggilan telepon, dia bisa mengatakan yang pertama, good morning, is this, kemudian diikuti oleh nama orang yang diinginkan. Contohnya, good morning, is this Mr. Bertus? Ungkapan berikutnya, my name's, kemudian nama orang yang menelpon, lalu I'm calling on behalf of, lalu diikuti oleh nama perusahaan atau institusinya. I'm calling on behalf of, ini artinya adalah saya menelpon atas nama. Contohnya, my name's Daniel, I'm calling on behalf Xaverius One High School. Ungkapan berikutnya yang bisa dipakai ketika kita ingin menawarkan sesuatu melalui telepon. Do you have a few minutes to talk? Lalu, I'm calling to tell you about our new product that we recently came out with. Ungkapan berikutnya, our company is offering a new product. We'll give a discount of 10% for first 50 buyers. Selanjutnya, I'm phoning to offer you a position in our company as a atau earn, lalu diikuti oleh job. Contohnya, I'm phoning to offer you a position in our company as an accountant. Kemudian orang yang menanggapi telepon bisa mengucapkan ungkapan-ungkapan berikut ini. Yang pertama, kalau dia menyetujui, maka dia akan mengatakan I'd love to. Ungkapan berikutnya, that sounds good. Tetapi kalau misalkan dia menolak, dia bisa mengatakan sorry, I've already bought one. Lalu bisa juga dikatakan, I'm sorry, I've been hired by other company. Fungsi yang ketiga, making an appointment, membuat janji. Ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai adalah sebagai berikut. Bagi orang yang menelpon, ungkapan yang pertama yang bisa dipakai adalah could I make an appointment to see, kemudian diikuti oleh nama orang yang diinginkan. Contohnya, could I make an appointment to see Mrs. Maria Baharudin? Lalu ungkapan berikutnya, I was wondering if I could make an appointment with Mrs. Maria Baharudin. Ungkapan selanjutnya, I'd like to arrange a meeting to talk about, lalu diikuti oleh noun atau verb ing,
Contohnya, I'd like to arrange a meeting to talk about our project. Atau, I'd like to arrange a meeting to talk about expanding our company. Ungkapan selanjutnya. Could we possibly meet up sometime and discuss, diikuti oleh noun kata benda atau verb ing. Contohnya, could we possibly meet up sometime and discuss about our project? Atau could we possibly meet up sometime and discuss expanding our company? Kemudian masih bagian orang yang melakukan panggilan telepon jika dia ingin membuat janji, yaitu untuk menyarankan waktu yang tepat untuk bertemu. Kita bisa memakai, could I meet you, him, her, them, lalu diikuti oleh jam, hari, atau tanggal. Contohnya, could I meet you at 9 a.m.? Atau could I meet you on Monday? Atau could I meet you on March the 2nd? Ungkapan berikutnya, does lalu diikuti oleh waktu khusus. Ditambahkan dengan should you. Contohnya, does Monday suit you? Atau does next week suit you? Atau does 1 p.m. suit you? Berikutnya, how about? Lalu diikuti oleh waktu spesifik. Contoh, how about Monday? How about next week? How about 1 p.m.? Selanjutnya, what time would suit you? Dan yang terakhir, is lalu diikuti oleh jam. Oke. Contohnya, is 10 a.m. okay? Kemudian bagian orang yang menerima telepon berkaitan dengan making an appointment. Jika menyetujui janji tersebut, penerima telepon bisa mengatakan yang pertama, sure, what day atau what time would be the best for you. Tentu saja, hari apa atau jam berapa akan cocok untuk Anda. Hari apa atau jam berapa yang terbaik untuk Anda. Ungkapan berikutnya, no problem. I'll be available on Monday. Would it be convenient for you? Tidak masalah. Saya akan ada hari Senin. Apakah ini berkenan untuk Anda? Untuk mengatakan bahwa orang yang dimaksud tidak memiliki waktu untuk bertemu, ungkapan berikut bisa dipakai. I'm afraid I, he, she, they would be out of the office this week. I'm afraid di sini maksudnya sama dengan I'm sorry, maaf. Maaf, saya, dia, mereka akan keluar kantor minggu ini. Ungkapan berikutnya, I'm sorry, I, he, she, they will be tied up all day. Maaf, saya, dia, mereka akan sibuk sepanjang hari. Ketika orang yang ditelepon itu ingin memastikan bahwa dia atau
orang lain yang diinginkan memiliki waktu kosong, maka dia bisa mengatakan, let me just check her agenda. Coba saya periksa lagi agenda saya, agenda dia. Kemudian ungkapan hang on, let me see if he, she have atau has any appointment that day. Ini maksudnya adalah, tunggu, saya akan lihat apakah dia memiliki janji pada hari itu. Lalu untuk menyetujui waktu spesifik untuk bertemu, bisa dikatakan, okay, that will be convenient for me. Baiklah, itu cocok dengan. Atau, alright, that will be great. Baiklah, itu bagus. Kemudian, ucapkan waktu yang spesifik, lalu would be okay. Contoh, Monday would be okay. Next week would be okay. 1 p.m. would be okay. Masih berkaitan dengan making an appointment, untuk menyarankan waktu alternatif, kita bisa memakai ungkapan berikut ini. Yang pertama, actually I will be away on Monday. Is there any chance of having it on Tuesday? Maksudnya, sebenarnya saya akan pergi pada hari Senin. Apakah ada peluang untuk bertemu pada hari Selasa? Lalu ungkapan can we make it earlier? Ini maksudnya adalah, bisakah kita bertemu lebih awal? Dan yang terakhir, how about Monday? How about next week? How about 1 p.m.? Fungsi yang keempat, making a reservation. Pada bagian orang yang memesan sesuatu melalui telepon, ungkapan-ungkapan berikut ini bisa dipakai. Yang pertama, I'd like to reserve a room, 2 rooms for 1 night, 2 nights. Kemudian ungkapan I'd like to book atau I'd like to reserve a table, 2 tables in the restaurant for this afternoon, tonight, tomorrow, at diikuti oleh waktu yang diinginkan, diikuti oleh jam yang diinginkan. I'd like to book a table in your restaurant for this afternoon at 1 p.m. Lalu ungkapan, could I reserve a table, 2 tables in your restaurants for this afternoon, tonight, tomorrow at 1 p.m. Kemudian ungkapan, I'd like to reserve a table, 2 tables in your restaurants for this afternoon, tonight, tomorrow at 1 o'clock. Ungkapan berikutnya, could I reserve a table, 3 tables in the restaurants for this afternoon, tonight, tomorrow at 1 o'clock?
Lalu ungkapan I'd like to make a booking, please. Bisakah saya membooking? Kemudian ungkapan could you book me a flight on, lalu diikuti oleh hari, please. Nah, ini untuk memesan penerbangan. Contohnya, could you book me a flight on March 22nd, please? Yang terakhir, could you book me in for 1 night, 2 nights? Kemudian orang yang menerima telepon berkaitan dengan reservasi. Orang yang menerima telepon tersebut bisa mengungkapkan ungkapan berikut. Yang pertama, certainly sir, certainly madam, could I have your name please? Ini untuk meminta nama pemesan. Kemudian ungkapan what kind of room would you like? Ini untuk menanyai kamar jenis apa di hotel yang dipesan. Kemudian ungkapan berikutnya, would you like a single or double room? Selanjutnya, would you like an aisle seat or a window seat? An aisle seat adalah tempat duduk yang berada di dekat tempat berjalan keluar masuk dari kendaraan itu. Sedangkan a window seat adalah tempat duduk yang berada di dekat jendela. Lalu ungkapan berikutnya. Would you like a one-way ticket or a round-trip ticket? Pertanyaan ini dipakai untuk menawarkan jenis tiket yang ingin dipesan. One-way ticket adalah perjalanan satu kali, adalah tiket perjalanan satu kali, sedangkan round-trip ticket adalah perjalanan pulang pergi. Lalu bagian yang terakhir, ending a telephone conversation. Untuk mengakhiri percakapan telepon, orang yang menelpon bisa memakai ungkapan berikut ini. Yang pertama, thank you very much for all your help. Goodbye. Atau, okay, I got it. Thanks a lot. Bye. Atau bisa juga memakai, all right, thanks for the information. Goodbye. Sedangkan orang yang menerima telepon bisa mengatakan ungkapan berikut ini. You are welcome. I'm glad I could do it for you. Bye. Thank you for making the reservation with us. Goodbye. Thank you for calling us. Goodbye. My pleasure. Bye. Baiklah, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Selamat berlatih dan semoga sukses.